Itu anak tahu Nabi bener, hari ini lihat penuh kan saudara. Sekarang kita sudah kerepotan mau pindah tempat, ini sebenarnya tempat lagi. Dia bilang, tempat ini akan penuh. Dia ngomong, bagaimana caranya Tuhan? Dapat ayat. Yang dikatakan di Lukas, maka mata semua orang memandang kepada dia. Terus dia berkata pada saya, dia bilang ini, kamu akan mengalami lawatan roh. Nanti orang akan lihat. Dan tempat ini penuh. Wah, kami nangis saudara. Karena itu susah dipercaya. Bagaimana kita bisa lipat ganda sampai mungkin sampai nanti kalau sudah putih semua rambut saya barulah penuh tempat ini. Tapi Tuhan bukan seperti yang kita pikirkan. Nah, satu hari Pak Yusak itu datang lagi ke tempat kami, saudara. Terus dia panggil saya. Dia bilang begini, ada pesan Tuhan buat kamu. Oh ya, saya bilang, apa itu Pak Yusak? Tuhan berkata, jangan bersandar kepada manusia. Kalau kamu bersandar kepada manusia, nanti bayarnya susah. Kalau kamu bergantung ke Tuhan, Tuhan akan tolong kamu. Tapi kalau kamu nyandarkan kepada manusia, bayarmu susah. Oh ya, ya itu mulutnya. Hati saya ngomong apa, saudara? Gitu aja kok pesan Tuhan. Semua kita yang ngerti dong, bersandar kepada Allah. Siapa yang ngajar kita berharap ke manusia? Kan tidak mungkin teorinya. 2 minggu kemudian, saudara, belum lama 2 minggu, saya diundang ke Jakarta, ngisi retreat. Saya khotbah, selesai waktu break, ada seorang bapak datang ke saya. Kenalin saya nggak kenal siapa beliau. Dia berkata, Pak, saya sangat diberkati. Terus dia konseling cerita masalah keluarganya. Saya doakan, dia beri saya kartu nama, saya langsung masukin di saku saya. Dan dia berkata, Pak, tolong dong, Bapak kapan ke Jakarta? Tanggal sekian. Tolong ya Pak ya, ketemu dengan saya. Kita buat appointment tanggal sekian, jam sekian, saya akan jumpai dia di kantornya. Ini Pak alamat kantornya, ya saya kan cuek orangnya, tak masukin aja. Gitu. Sampai di rumah, sampai di Semarang, saya ngobrol beberapa teman, termasuk dengan Pak Ardian. Saya bilang, aku di Jakarta ketemu orang begini. Terus saya keluarin kartu namanya. Waktu dia baca, dia bilang, kamu ngerti nggak orang ini siapa? Nggak tahu. Ini orang gede, di perusahaan gede. Dia berkata, ini orang yang kendalikan company besar ini. Saya kaget, saudara. Oh ya? Saya nggak tahu. Nah ini minggu depan saya makanya dengan saya. Wah ini orang luar biasa. Nah info ini orang luar biasa, itu membuat hati mulai goyang. Ngerti saudara? Saudara harus jujur dengan manusiamu. Anda kalau punya kebutuhan, kalau di info ada orang luar biasa, goyang nih hatinya. Anda pengen utang, ada orang luar biasa datang, murah hati, uangnya berlimpah-limpah, goyang. Dia pikir, siapa tahu menutup utang saya, siapa tahu bayarin saya kan? Yang tahu hati-hati. Saya ke Jakarta, makan siang, saya masih ingat yang saya makan, saya masih ingat yang dia makan. Ngobrol di kantornya, ternyata betul gede kantornya saudara. Ngobrol. Terus dia ngomong begini sama saya, Pak Petrus. Kami ini grup kami baru bantu satu pendeta. Waktu itu, saudara, tahun 80 berapa itu ya? 92. Dia berkata, itu grup saya baru bantu orang itu 6 miliar atau 7 miliar? 7 miliar. Dalam waktu singkat Pak, hanya 2-3 bulan Pak. Kumpul Pak, 7 miliar. Itu zaman dolar masih berapa? 1.000 nggak ada, saudara. 7 miliar. Bapak, apakah ada proyek pelayanan yang bisa kami bantu? Dia tanya. Anda kalau punya kebutuhan, ada utang, ada segala macam, kan Anda perlu nutup ini dengan cepat. Plus pembangunan, Pak. Ditanya orang yang Anda sudah diinfo, ini orang pengendali grup besar ini. Dan nggak bohong, memang betul. Dan orang itu tanya ke kita, apakah Bapak ada proyek yang saya bisa bantu? Buat saudara langsung apa? Puji Tuhan! Biasa? Saya juga begitu. Dalam hati. Inilah kehendak Tuhan. Oh ada! Langsung saya berkata. Tidak sampai 6 miliar Pak. Hanya 10%-nya. Oke, beres Pak. Tolong proposal serahkan langsung ke saya. Nanti saya yang urus. Ayo, Anda kalau terima itu senang gak? Pulang saya berkata, ini dia. Lupa nasihatnya Pak Yusak. Peringatannya. Jangan bersandar kepada manusia. Hati ini tipisnya luar biasa. Saya buat sendiri proposalnya. Tak kirim ke Jakarta, cepat. Nggak ada seminggu selesai.
Berikan datanya lengkap. Dan yang penting, nomor account kami. Siapa tahu orang ngirimin duit, saudara. Apa yang terjadi? Seminggu, 2 minggu, saya mulai cek ke account kami ke bank. Ada kiriman nggak? Nggak ada, Pak. Sebulan, 2 bulan, tidak ada kiriman. Hampir tiap kali saya cek, tidak ada kiriman. Saya beritahu ya, sampai hari ini tidak ada kiriman. Tapi yang terjadi adalah, sejak saat itu, keuangan kami total berhenti. Total berhenti. Mati. Nggak ada berkat dari jemaat. Berhenti semua. Orang-orang tadinya ikut ambil bagian dalam pembangunan. Goyang keuangannya. Nyaris bangkrut. Total berhenti. Mati. Nah, lihat. Kenapa bisa begitu, saudara? Coba buka dulu dengan saya. Yeremia pasal 17. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Silahkan, Hasto. Yeremia 17. Ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amen. Kalau orang mengandalkan manusia, apa? Terkutuk. Langsung berhenti semua. Total. Berhenti. Dan akhirnya yang paling menyakitkan tentu dalam keadaan seperti itu, bunga bank nggak kebayar. Dan kira-kira hampir separuh akhirnya teman-teman pergi, berkata ya goodbye lah. Itu ada story tersendiri. Dan selama 6 bulan kami tidak bisa bayar bunga sama sekali. Waktu itu sebetulnya seluruh persembahan jemaat sebulan nilainya sama dengan bunga bank sebulan. Kalau persembahan saya bayarkan bunga bank semua, pokoknya masih belum gerak. Tapi listrik mati, telepon mati, full time mati pelan-pelan. Gak kasihan. Terpaksa dibagi-bagi. Untuk bank hampir tidak ada. 6 bulan, saudara. Dan di situ saya diajar Tuhan. Kalau orang dalam keadaan terdesak oleh karena kebutuhan, dia pakai good idea, bukan God's idea. Dia pakai ide baik, bukan idenya Tuhan. Kata. Singkat cerita, satu hari bank telepon saya. Dia bilang, Pak, kami ingin tanya, apakah kira-kira gereja bisa bayar hutangnya? Langsung saya bilang, oh bisa. Wah bagus Pak kalau begitu. Tapi caranya bagaimana Pak? Nah itu saya tidak tahu. 6 bulan saya coba, saudara. Jadi saya ini pernah ngerasakan yang namanya utang bank. Dikejar-kejar bank, saya tahu. Saya ngerti. Walaupun bukan utang pribadi, saudara. Tapi saya merasakan. Dia bilang, caranya bagaimana? Wah, saya nggak tahu caranya. Dia ngomong begini Pak, kalau tidak mungkin, terpaksa kami harus lelang gedung gerejanya. Bayangin, saudara. Bisa dibayangkan nggak gedung gereja dilelang? Dan itu sudah dengar banyak orang. Bahkan beberapa teman terus terang sinis sekali. Kalau Anda dalam keadaan seperti itu ya, jujur saya berkata, tidak banyak teman mau mendekat kepada Anda. Percaya? Tidak banyak teman. Anda jadi orang yang kena penyakit kusta. Najis buat mereka. Takut Anda mintain duitnya. Nah, makanya itu ya saya berkata, berita kayak John Evans ini itu penting buat Anda. Saya tidak mengatakan kita perlu kaya raya semua, tidak. Masing-masing punya jatahnya. Ya. Tapi bahwa kita bisa hidup limpah oleh karena anugerahnya itu sebetulnya perlu buat kita. Pengkhotbah berkata ada orang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya kata pengkhotbah menyelamatkan kota dari kepungan raja yang agung. Tapi orang miskin dan hikmatnya itu tidak diingat.
Hikmat orang miskin dilupakan orang. Itu kita kenyataan. Dunia itu begitu. Begitu Anda tidak punya apa-apa, hampir dilelang, semua orang menjauh berkata, wah, oh ya kita doakan. Belum tentu didoakan, saudara. Dan itu kenyataan ditinggal sendiri. Tapi sebetulnya itu cara Tuhan membentuk kita dengan luar biasa. Kalau Anda sedang mengalami seperti itu, jangan mengeluh, jangan sakit hati, jangan komplain, jangan protes. Ucap syukur. Karena itu proses Allah yang baik buat kehidupan kita. Bang tanya begitu, saya berkata gini, baik Pak, gini. Beri saya waktu 2 minggu. Nanti saya akan berikan kata akhirnya seperti apa. Nah dia berkata, wah bagus Pak. Kalau cuma 2 minggu, baiklah kami bisa menerima itu. Tutup teleponnya, saya nyesel. Kenapa saya ngomong 2 minggu? 6 bulan dicoba segala cara, tidak ada uang masuk. 2 minggu bisa mengubah apa? Kenapa saya nggak minta 2 tahun? 20 tahun, misalkan begitu. Kok cuma 2 minggu? Udah bengong, saya nggak ngerti Tuhan, aku mesti apa? Dalam hati ini, wah ini hilang betul nih gereja. Tiba-tiba lagi bengong, saudara. Beberapa guru sekolah minggu datang ke tempat saya. Ngetuk kantor saya, masuk. Saya masih ingat wajah-wajah mereka sampai hari ini. Dan itu kalau nggak salah 4 orang yang datang ke saya. Dan hari ini 4-4-nya tetap setia. Dan bahkan dalam pelayanan, luar biasa. Yang 2 jadi misionari. Satu di Vietnam, satu di Kamboja. Sebagai dokter di Irian, di Papua. Dan beberapa lagi. Datang ke saya berkata gini, Pak, kami ini datang untuk minta izin untuk berdoa di gereja. Sudah sumpek hati saya, berat di pikiran, ada orang datang mintanya aneh, minta izin berdoa di gereja. Saya masih tidak mau dengan marah, untung tidak marah, saudara. Saya berkata gini, kalau di gereja makin banyak berdoa makin bagus, saya berkata, tidak usah minta izin. Oh, Bapak nggak ngerti, Pak. Sebab gini Pak, dia berkata, tadi pagi kami nyembah Tuhan sama-sama. Pagi-pagi, Roh Kudus ngomong ke kami. Berkata begini, mulai nanti malam, tiap malam jam 12:30 malam, sampai 2 minggu, tiap malam doa di gereja. Jadi Pak, ini doa bukan jam biasa, doa tiap tengah malam. Sudah kecepet loh saudara, masih mikirnya begini dalam hati ini. Doa kok tengah malam kayak dukun aja. Kenapa nggak doa jam 10? Ini kan laki perempuan kan ngaco. Kalau ada orang tuanya marah kan saya yang kena pendetanya. Belum sempat ngomong. Makanya kalau ngomong jangan cepat ngomong. Cepat mendengar, lambat bicara. Banyak orang itu lambat mendengar, cepat bicara. Gosipin yang tidak-tidak. Saya mau break dulu saudara. Soal gosip ini saya kok ingat sebuah cerita. Ada seorang yang gosipin orang lain. Ternyata gosipnya keliru. Sudah ngomong ke banyak orang keliru. Terus dia tanya ke seorang tua yang penuh hikmat. Pak, tolong saya Pak. Saya terlanjur gosipin orang. Caranya jabut kembali gimana Pak? Perkataan saya. Orang berhikmat berkata begini. Kamu besok bawa bulu ayam yang banyak. Terus Pak, kamu berikan ke tiap-tiap depan halaman orang-orang di kampung ini 1 helai bulu setiap rumah. Terus, ya pokoknya kamu buat itu. Udah. Ya Pak. Bisa tolong Pak saya? Bisa memberi kamu pengertian nantinya. Oh ya, dia ambil bulu ayam, dia beli di pasar gitu. Dia berikan satu. Setiap rumah. Depan pintunya dia beri bulu ayam. Besok paginya, orang tua berkata, sudah ya. Nah hari ini sekarang kamu kumpulkan lagi bulu ayam itu. Dia kumpulkan lagi. Dapat hanya mungkin 10%-nya. Yang sisanya kabur entah kemana. Dia bilang, Pak tinggal sekian. Terus dia berkata, nah itu perkataanmu. Sekali kamu mengucapkan negatif akan orang lain, kamu tidak bisa tarik kembali. Seperti kamu dulu nyebarkan. Amen? Nah ini terjadi saudara. Saya belum bereaksi ngomong, Roh Kudus berkata begini. Kamu ini sudah kecepit masih berpikir begitu, sombongnya luar biasa. Kamu tidak punya pilihan lain, ikut. Baik Tuhan, aku ikut. Lalu saya berkata, saya juga mau ikut berdoa. Loh, Bapak ikut? Ikut, saya berkata. Nah, malam itu, karena dengar saya ikut juga, semua pada ikut, 40 orang ikut. Yang tahu di gereja, problem kami cuma 3 orang. Saya nggak berani ngomong ke jemaat, karena begitu mereka ngerti, kita akan disita bang, langsung bubar jemaatnya saudara. Jadi saya mencoba bergulat sendiri ini.
Anda tahu itu kesulitan seringkali. Ada hal-hal yang tidak bisa dengan gampang diceritakan ke orang. Ya. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi? 40 orang kumpul, saya tanya dengan mereka. Kita ini mau doa apa? Kamu diberitahu Tuhan suruh doa apa? Tidak tahu, Pak. Pokoknya suruh berdoa. Ya sudah, kalau tidak tahu, gampang. Mari doa dengan bahasa roh. Oh gitu ya Pak ya? Sampai jam berapa Pak? Ya sampai selesai. Sampai kita merasa lega hari ini. Oke katanya. Kami doa kayak orang gila. Kira sataka. Sampai jam 3 pagi. Itu gedung diputerin. Kasih minyak. Tengking sana, tengking sini. Kayak orang gila. Ngikuti aja yang roh besar kan. 2 minggu. Tiap hari. Sampai. Habis suaranya. Seminggu pertama tidak terjadi apa-apa. 11 hari. Tidak terjadi apa. Sampai pada malam ke-12. Sudah habis suaranya. Udah banget. Saya masih ingat ya, kami duduk di tempat karpet bawah yang sekarang itu ada. Saya di sebelah, saya dengan istri saya bersebelahan, 40 orang lemes, kami nyembah Tuhan. Hadirat Allah manisnya luar biasa. Sejak hari pertama berdoa, roh Tuhan kerja ikut ambil bagian. Saya bilang dalam hati, tidak mungkin gereja ini terbuang. Karena hadirat Tuhan kayak begini, pasti ada sesuatu. Mesti ada jalan. Tapi saya belum tahu apa itu. Nah pada waktu itu ketika semua nyembah Tuhan, dia hadir. Saudara. Nanti kapan saya akan cerita pada Anda perbedaan antara Allah yang maha hadir dengan manifestasi dari kehadirannya. Itu berbeda. Nah waktu dia hadir, Roh Kudus ngomong ke saya gini. Apakah engkau mau aku berkati engkau, lepaskan kau dari jerat hutang, dan berkati engkau sampai berkelimpahan? Saya bilang Roh Kudus, tolong tidak usah tanya, langsung berkati aja. Sudah gak kuat ini, gak perlu langsung dah. Udah cepet ditanya lagi. Tapi Tuhan sukanya tanya. Ingat orang yang 38 tahun sakit di kolam Bethesda, maukah engkau sembuh? Udah kelihatan mau sembuh, kita tanya sama dia. Tuhan tuh hobinya memang tanya, saudara. Siapa tahu engkau menikmati sakitmu, loh ya tahu. Siapa tahu masih belum kapok, masih pengen utang lagi. Siapa tahu dia tanya. Dia bilang, please Tuhan jangan pembicaraan deh. Langsung saya bilang. Sudah gak tahan lusa di telepon, bang aku mesti ngomong apa? Dia bilang, baik kalau begitu. Tapi pakai caraku dan bukan caramu. Saya bilang, baik Tuhan. Caramu apa? Dan dia berkata, caraku korban. Sacrifice. Dan kamu pendetanya, kamu yang mesti korban duluan pertama. Baik, saya bilang. Apa yang aku mesti korbankan? Nah, waktu itu saya sudah pernah memberikan satu mobil. Saya naik Suzuki Corsica yang Jeep itu. Saya persembahkan ke Tuhan. Tuhan ganti dengan ajaib. Itu lucu juga prosesnya. Itu si Ribkah ikut ya. Waktu itu ikut terlibat di proses itu. Saya berikan mobil saya. Saya nggak punya mobil. Nggak sampai sebulan. Ada orang telepon saya nangis. Dia itu sebetulnya sudah diomongin Tuhan. Belikan hambaku Petrus Agung mobil. Dia bilang, dia nggak pernah ngasih orang mobil. Wah, bukan dari Tuhan. Dia tahan-tahan, dia coba menghindar. Si Bu Ribkah ini diomongin Tuhan. Beritahu dia, kan tanyain, kan aku sudah suruh dia belikan Petrus Agung mobil. Jadi malam-malam ditelepon sama Si Ribkah, dia bilang, loh Bu, kamu kan disuruh Tuhan toh? Kaget ya. Loh kok kamu tahu? Nangis terus telepon saya. Sorry ya, aku bertobat. Kamu besok tak beliin mobil, katanya. Cari-cari mobil, bukan baru sih, dapat sedan lumayan. Mazda 323 waktu itu. Lah ini yang saya pakai waktu itu. Nah waktu dia berkata korban, saya bilang, apa yang Tuhan kau mau Tuhan? Dia bilang, jual mobilmu itu. Dan uangnya persembahkan buat aku semua. Untuk membayar gedung gereja ini. Saya bilang, baik, tapi saya mesti ngomong istri saya dulu. Karena suami itu kepala. Istri itu apa? Leher. Ya dan tidak, tergantung leher. Anda harus tahu. Ngerti? Ngerti? Para suami tahu, Anda adalah kepala keluarga. Istrimu itu lehernya. Kalau ini kram, kaku, Anda bilang ya, dia bilang begini terus. Anda dalam masalah. Banyak suami berkata, Pak, istri kok selalu berkata tidak? Sederhana. Lihat lehernya.
pasti kurang kalung berlian di situ. Nah, kalau dibelikan kalung berlian agak gede, kan ada bobotnya ke bawah, langsung iya, begitu. Sederhana kok. Rumah tangga itu sederhana. Banyak suami kikir, makanya istrinya begini terus, saudara. Karena berat di anting-antingnya. Kalung berliannya kurang ada. Kalau coba kasih berlian, segini aja lah, saudara. Pasti apapun, iya pak. Karena apa? Beratnya ke bawah, ya. Makin berat, makin iya, apapun. Sehati pasti keluarga, saudara. Mudah-mudahan, ya tak? Jadi saya ngomong sama istri saya. Saya beritahu dia. Saya kalau ngomong gini, para istri senang sekali. Langsung beli kasetnya. Biar suamiku dengar, katanya. Para suami berkata, jangan sampai aku beli yang ini kasetnya. Kalau istriku dengar, dia langsung, amin. Duitku makin berkurang, katanya. Well, saya ngomong sama istri saya. Mobilnya diminta Tuhan, saya berkata. Dia berkata, kasih. Yakin? Karena mobil pertama waktu diminta, dia keberatan. Keberatan, dia bilang, ini kaki kita. Nah, naik apa nanti? Oke, kamu doalah 2 minggu. Belum seminggu dompetnya hilang. Uangnya, SIM-nya hilang semua, dia bertobat. Udah, kasih. Nah, kali kedua dia menyerah. Dia bilang, kasih. Oke, kasih. Selesai, saya ngerti jalannya, terus saya langsung ngomong ke yang lain. Nah, makanya saya berkata, soal gedung yang kita lagi gumuli ini, saya yakin dari Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan sudah ngomong ke saya berapa yang harus saya nanti korbankan. Ngerti? Jadi kalau sudah ada perintah buat saya bilang beres. Saya nggak nuntut yang lain, tapi dia ngomong ke saya, kamu nanti sekian, ini. Dia sudah ngomong. Jadi, saya ngerti bagian saya nanti seberapa, minimal. Nah, pada waktu itu, saya bilang, saudara-saudara, ini pergumulan kita. Saya cerita semua. 2 hari lagi penentuan. Kalau tidak ada perkembangan, gedung ini akan disita. Tapi, tadi Tuhan sudah ngomong sama saya. Dan saya akan jual mobil saya. Itu jamah hati mereka. Malam itu mereka berkata, kalau begitu Pak, kami juga mau ambil bagian. Mereka itu terus terang pelajar semua. Tidak banyak yang mereka beri. Langsung tuh lepaskan cincinnya. Nggak banyak. Antinya dilepas. Arosnya dilepas. Dompetnya dikasih. Uang cuma 1.000 perak dalamnya. Kasih semua. Ada yang ngasih Walkman. Sepatunya dikasih. Satu anak seorang dokter di Papua. Dia dari luar kota Semarang. Perempuan. Maaf kata saudara ya. Kalau jalan agak cacat kakinya agak sedikit. Nah. Dia kosnya itu kira-kira 5 kilo lebih lah dari Tanah Mas ke Undip itu ya. Dia kertas kecil dia tulis ke saya, Pak, saya tidak punya apa-apa. Tapi ongkos angkutan kota saya dari tempat saya kos ke kampus selama 3 bulan saya akan persembahkan buat Tuhan. Saya siap jalan kaki ke kampus. Anda kalau lihat jemaat gitu ya, saya berkata Tuhan, ini precious. Mereka bawa saya memberikan televisi kecil, bawa TV. Dan taruh semua. Hari berikutnya, seorang saudara datang ke saya, suami istri. Dia bawa barang dibungkus dengan tisu. Ditaruh di meja saya. Pak, ini korban dari kami. Mau apa ini? Saya buka emas 1 kilo, emas batangan. Dan dia berkata, Pak, ini bukan dari hasil kerja kami. Ini warisan dari opa. Itu emas tuh capnya masih Bank Batavia. Emas tua. Bank Batavia. 1 kilo. Dia persembahkan. Langsung hari itu juga kami buat doa bersama malam itu. Dan karena masih berdoa sama-sama, kami kumpulkan semua. Dalam 1 hari mobil saya laku. Dengan harga bagus. 1 hari. Kalau Tuhan mau, disambar langsung oleh api dari surga. Kalau dia tidak mau, nggak ada api nyambar, saudaraku. Kayak korbannya siapa? Kain. Nggak diterima. Kalau Allah mau, 1 hari. Dia sambar habis. Laku terjual cuma sehari. Dalam sehari dikumpulkan, total hanya 10% dari total utang kami. Saya minta Tuhan kuduskan semua. Saya bayarkan ke bank. Banknya diam. Karena cukup besar kan, 10% itu. Yang terjadi adalah,
hanya butuh waktu 11 bulan. 11 bulan. Untuk kami selesaikan hutang kami. Yang sekian tahun nggak bisa kebayar. Ketika breakthrough terjadi, Tuhan bicara. Dan kita melakukannya. Tidak bersandar kepada manusia. Korban jemaat begitu besar. 99% bukan dari orang luar jemaat. Saya juga nggak tahu dari mana itu uangnya. Orang yang sama berubah semuanya. Kita nggak penggalangan dana, janji iman memberi sekian, nggak ada. Semua korban aja, tiap minggu diberi. Dan yang luar biasa dalam 11 bulan itu utangnya lunas. Yang hebat saudara, dalam 11 bulan itu tiap bulan selalu ada dari jemaat yang bisa membeli rumah baru. Saya 11 bulan itu berkati 11 rumah. Alhamdulillah berkati. Bulan depan ada lagi. 11 saya tahu. 11. Bayangin. Sejak hari saya berkata, Tuhan, aku tidak mau utang lagi lah. Kalau engkau suruh, engkau yang berkuasa untuk menggenapkan apa yang engkau perintahkan. Amen, saudara. Nah, Abraham ini belajar dari kesalahan. Ketika dia mengalami kelaparan, dia mencoba, he went down to Egypt. Dia turun ke Mesir. Akibatnya apa? Dia tidak terima proteksi yang sebenarnya. Buka dengan saya, Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat yang ke-29. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Lihat, Alkitab berkata, Yesus berkata, dia tidak membiarkan aku sendiri sebab, dia berkata apa? Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan. Kalau kita melakukan semua yang berkenan, penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Tapi kalau our own idea, good idea, belum tentu proteksinya muncul. Nah, hal berikutnya saya mau ajak Anda berikan perhatian. Saya akan tutup dengan ini pada siang hari ini. Perhatikan baik-baik. Kesalahan yang paling fatal dibuat Abraham sebetulnya adalah, dan ini faktor yang membuat Sarai itu akhirnya mandul. Saya mau katakan begini. Apa yang membuat sebetulnya Sarai ini mandul? Ada banyak orang yang tidak mempermasalahkan kenapa Sarah mandul. Tapi saya punya pandangan. Ada satu faktor yang membuat Sarah mandul. Dan saya mau minta para pria dengerin baik-baik. Ini penting buat para suami dan calon suami. Berarti baik-baik. Salah satu faktor yang paling parah dalam hidup Abraham adalah orang ini sebetulnya tidak cukup memberikan apresiasi, penghargaan kepada istrinya. Dengan dia minta Sarah mengaku sebagai saudara, dia tidak menempatkan istrinya pada posisi yang sebenarnya. Karena saudara itu lebih rendah daripada istri. Istri itu bukan pribadi yang terpisah sebetulnya. Dua telah menjadi satu, equal. Saudara itu lain. Tidak ada unity antara dua orang yang sehebat unity suami istri. Abraham rupanya ketika di Mesir dia hampir kehilangan istri. Satu hari dia ngungsi lagi dan dia ulangi lagi perbuatannya. Coba Anda lihat di pasal 20 ayat 1 sampai 18. Tolong Hasto baca pelan-pelan supaya Anda ikuti cerita ini. Ini sangat menarik dan nanti kita akan selesai dengan satu kisah lagi dan kita akan selesai. Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev, dan ia menetap antara Kedesi dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelekh raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelekh belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus,
dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, Abimelekh memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelekh memanggil Abraham dan berkata kepadanya, Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelekh kepada Abraham, Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelekh mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelekh berkata, Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sarah istri Abraham itu. Nah, perhatikan. Waktu di Mesir, waktu di Mesir tidak ada pertobatan dari Abraham. Dia hanya diam. Firaunnya berkata, kamu ngapain berbuat begini? Dia diam. Disuruh pergi, dia pergi. Pemberian Firaun, dia bawa pergi juga. Kurang ajar ya. Di Gerar, di tempatnya Abimelekh. Nah, Abimelekh itu bukan nama orangnya, itu nama seperti Firaun, Kaisar, Sultan ya. Abimelekh itu nama jabatan penguasa daerah Gerar. Waktu Abimelekh itu ambil Sarah dan ditegur Tuhan keras, dia panggil Abraham. Nah, kali itu terjadi pertobatan. Dari mana tahu? Dia membuat pengakuan. Kalau Anda baca, waktu aku masih di negaraku, katanya. Ketika Tuhan berkata, keluarlah, dia sudah ngomong ke Sarah. Dia berkata apa? Tunjukkan kasihmu kepadaku dengan mengaku engkau ini saudaraku. Ngerti, saudara? Nah, saya punya teori begini. Waktu Abraham ngomong sama Sarah berkata, ya dah, aku ngaku sebagai adikmu. Terus kira-kira nih Tuhan ngomong gini, oh jadi kakak adik nih ya, katanya ya, bukan suami istri ya. Oke, kakak adik berarti nggak punya anak dong kakak adik. Saya percaya, one of the reason itu. Kamu tidak perlakukan istrimu sebagaimana yang mestinya. Kamu kesampingkan untuk proteksi nyawamu. Engkau berkata kakak adik, baik. Kakak adik tidak melahirkan anak. Suami istri yang menghasilkan anak. Kakak adik tidak pernah menghasilkan anak. Ketika di Kejadian pasal 20 tadi, Abraham ngaku dan dia berkata, memang ini istriku. Aku salah. Dari akarnya dia buat pertobatan. Dan dia mendoakan orang lain. Ini pola seperti yang dipakai di Ayub. Apa yang terjadi? Pasal 21, silakan Hasto. Ayat pertama sampai 3. Apa yang terjadi? Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Amen. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya.
pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Lihat, di pasal 20 ada terjadi pengakuan dosa, pertobatan itu. Dia ceritakan kenyataannya, inilah kesalahanku, inilah kebusukanku. Itu bagian dari ekspresi pertobatannya. Pasal berikutnya hanya pakai 3 ayat, Ishak lahir, saudara. Makanya saya percaya, ini penting buat setiap kita. Kalau kita ini suami istri, pasangan suami istri, Anda mesti belajar secara equal, saling memberikan akan rasa hormat. Pengalaman Abraham ini didikan buat setiap kita. Karena istri itu merupakan teman pewaris tahta kasih karunia. Itu merupakan sebetulnya, kalau tanpa dia, ya tidak ada partnernya, sebetulnya Anda kehilangan warisan juga. Harus berdua, mesti sama-sama. Jangan dilecehkan kedudukannya karena Anda merasa sebagai pria lebih hebat daripada wanita. Itu berbahaya, saudara. Abraham mengalami itu. Dan ketika sampai keluar pengakuan dari dirinya, ya, aku ini yang busuk, aku ini salah, dari sejak belum berangkat, aku sudah minta seperti itu. Ketika dia mengaku dan dia memberkati orang lain, Allah membuka kandungan orang lain, pasal berikutnya hanya butuh 3 ayat. Alkitab berkata, Ishak pun lahir. Penantian puluhan tahun selesai oleh karena sekali pertobatan. Hidup dalam pertobatan itu luar biasa. Selalu membuat kita pada breakthrough. Nah, menyimpang dari Abraham sebentar, saya mau tunjukkan sebuah contoh lain yang membuktikan betapa seriusnya pernikahan di hadapan Allah. Saya mau tanya, saudara. Siapa yang tahu cerita Daud berzina dengan Batseba? Yang sudah pernah baca cerita itu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Thank you. Jadi kan begini ya, saya cerita ulang ya. Gak ada jebakan sama sekali. Please believe me, saya tidak bermaksud menjebak saudara. Nanti kalau Pak Adi Anda mesti hati-hati. Karena ya atau tidak, jawabannya mesti atau. Itu yang susah sekali. Nah, pada waktu itu begini, saudara. Daud berzina dengan Batseba. Itu long story lah, saya make it short. Buat singkatnya. Waktu itu dia berzina, Batsebanya hamil. Dia panik kan. Ini raja kurang ajar. Uria dipanggil. Kamu pulang deh. Tujuannya supaya mereka kumpul. Lalu kalau ini hamil kan dipikir Uria anaknya Uria. Kurang ajar. Rupanya Uria ini termasuk pahlawan panglima yang setia. Nggak mau. Tidak mau tidur di rumahnya. Tidur di istana. Karena dia berkata apa? Semua temanku berjuang mati-matian. Aku tidur di rumah. Nggak mau. Ketika nggak mau. Tambah jahat Daudnya. Dia terus surat ke Yoab. Dia berkata. Pokoknya cari jalan. Ini orang harus mati. Oleh Yoab ditaruh di daerah yang paling berbahaya. Dan betul orang ini mati. Setelah Uria mati, Alkitab berkata, Daud mengambil Batseba menjadi apa? Istrinya. Saya mau tanya, sejak hari itu, Batseba jadi istrinya siapa? Daud. Coba buka. 2 Samuel 12 ayat 24. Anda tidak salah. 2 Samuel 12 ayat 24. 2 Samuel 12 ayat 24. 2 Samuel 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Lihat, Batseba diambil menjadi istri siapa? Daud. Secara manusia, benar begitu. Tuhan pun tidak menyangkalinya. Tapi saya mau beritahu saudara ya, pernikahan depan Tuhan itu sakralnya luar biasa. Lihat sekarang kembali kepada pohonnya Yesus. Matius pasal pertama, lihat ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Silakan stop. Pelan-pelan aja supaya semua bisa ngikutin. Matius pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Matius pertama ayat 1 sampai 6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai,
Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Berhenti dulu. Daud memperanakkan siapa? Dari tidak disebut Batseba. Aneh. Pada saat genealogi Yesus sebut, Roh Kudus tidak mengatakan kepada Matius bahwa Daud memperanakkan Salomo dari Batseba. Tapi Alkitab berkata, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Bayangin. Sekalipun Daud ini hatinya berkenan di hati Tuhan. Kejahatan yang dia buat tetap jahat di mata Tuhan. Sekalipun Uria sepertinya korban daripada kekuasaan. Tapi kesetiaannya tidak hilang dalam pandangan Tuhan. Amen, saudara. Luar biasa. Saya kalau baca ini saya bilang, Tuhan, di hadapan Allah itu sakralnya pernikahan sampai seperti itu. Yang mati konyol sepertinya. Pada waktu muncul setelah Yesus, nama itu muncul lagi. Bayangin. Tidak banyak, saudara, yang pernah muncul di perjanjian lama, muncul di perjanjian baru. Tapi Uria muncul di tempat yang sangat terhormat. Alkitab berkata, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Tuhan tetap berkata, Uria, aku tidak pernah melupakan engkau. Kesetiaanmu yang luar biasa, aku tidak akan pernah melupakan. Tetap engkau precious, engkau berharga di mataku. Dan Tuhan carikan tempat terhormat bagi Uria. Ketika bicara Salomo, Alkitab berkata, Daud, engkau dapat menjadi istrinya Uria. Itu loh, saudara, kalau Anda mau ngerti yang namanya keadilan Tuhan dalam kehidupan kita. Keadilannya itu sempurna. Dan kalau kita bisa memahami ini, luar biasa. Saya dididik Tuhan secara khusus soal menghargai istri, saudara. Ini Abraham ini paling parah. Nanti kalau Anda tahu, Ishak itu persis sama. Like father, like son. Bapaknya begitu, anaknya begitu juga. Tapi maunya istrinya cantik. Tapi tidak mau konsekuensinya. Nah, Tuhan dididik itu sederhana sekali. Ketika masa-masa awal pelayanan, dia buat kami begini. Ini aneh, tapi saya bersaksi. Sekarang tidak begitu ya, tapi dulu. Jadi jangan salah persepsi. Kalau saya pergi sendiri pelayanan ya, secara ongkos transport apakah lebih murah karena satu orang. Tapi setelah saya selesai pelayanan, berkat materi yang saya terima dari banyak orang itu, tidak pernah segede kalau saya pergi dengan istri saya. Walaupun kosnya double. Nah, kalau gitu jangan berkata, Pak Petrus pergi sama Bu Tina, cari duit banyak. Hati-hati itu, saudara. Bukan, sekarang sudah enggak lagi. Tapi pada masa-masa tahun-tahun awal, dibuat Tuhan sampai begitu nyata sekali. Saya berdoa, Tuhan kok bisa begini? Supaya kamu belajar menghargai dan menghormati istrimu. Karena biasanya laki-laki, kalau Anda cukup dominan, Anda berkata, nggak lalu butuh kamu, ngerti saudara? Tapi dia berkata, aku didik kamu, supaya engkau belajar menghargai, menghormati istrimu. Sebab dia teman pewaris. Dan dia berkata, kalau engkau tidak menghargai dia, tidak akan ada berkatnya. Dan saya mau katakan, itu penting buat kita. Amen, saudaraku. Ya, terus sedikit ya, kita masih ada 7 menit, dan kita selesaikan sekaligus. Nah, lihat sekarang, pasal 16 dari Kejadian 16, ayat yang ke-15. Ini merupakan pergulatan daging yang dibuat oleh Abraham. Pasal 16, ayat 15. Pasal 16 dari Kejadian, ayat yang ke-15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Kalau Anda perhatikan, setelah menunggu cukup lama waktu itu, sebelum pertobatannya, Sarah tidak tahan, dia berkata, ambillah Hagar itu. Dari mana dapat Hagar? Ingat ketika dia ngungsi, went down to Egypt, dia terima hamba laki-laki dan perempuan. Dan saya percaya, satu di antaranya Hagar. Berkat yang dari Firaun, dari Mesir, dalamnya ada bom waktunya. Dan Hagar ini bom waktunya.
Ketika akhirnya diambil dan punya anak, lahirnya Ismail, apa yang terjadi? Saya beritahu saudara ya, selama 13 tahun Tuhan tidak bicara apapun dengan Abraham. Pada waktu itu Abraham berusia 86 tahun, dan selama 13 tahun Tuhan tidak bicara. Ketika dia dipimpin Terah, 15 tahun Allah tidak bicara. Ketika Ismail lahir, 13 tahun Tuhan diam. Rupanya Allah begini, oke. Rupanya kamu ingin menolong aku ya. Dengan cara begitu. Engkau tidak sabar menunggu anak perjanjian. Engkau mau menolong aku? Baik. Tapi aku tidak butuh pertolonganmu. Kenapa 13 tahun Allah diam? Bukan ngambek. Lalu Allah ngambek tidak mau ngomong 13 tahun. Bukan, saudara. Allah bukan seperti kita. Yang ditunggu apa? Dia tunggu sampai kekuatan Abraham habis. Sampai Roma berkata sudah lemah tubuhnya. Tidak bisa kawin lagi. Tidak bisa nolong Tuhan lagi. Dua-duanya sudah lemah. Tidak berdaya lagi. Baru Allah bicara. Kalau sandaranmu ini disingkirkan, baru Tuhan bicara. Kalau terahnya mati, baru Tuhan bicara. Kalau fisiknya Abraham juga tidak berdaya lagi, baru Tuhan bicara. Nah lihat, pasal 17 ayat pertama, baru Allah bicara. Apa yang dia katakan? Pasal 17, ketika Abraham berumur 99 tahun. Berarti dulu, berarti itu 13 tahun kemudian, right? Pasal 16 kalau Anda baca, umur 86 tahun Ismail lahir. Ketika Abraham berumur berapa? 99. Berarti ada jarak berapa? 13 tahun. Dan selama 13 tahun Allah diam. Terusin, Mas. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, terus, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bersalah. Nah, di sini pertama kali Allah berkata, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Pertama kali dia berkata, Akulah Allah El Shaddai, the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Ada orang berkata, kata El Shaddai artinya the God who is more than enough, Allah yang lebih dari cukup. Kapan dia muncul sebagai El Shaddai, sebagai Allah yang Maha Kuasa? Ketika kekuatan kita sudah habis. Tidak mampu lagi menolong Tuhan dengan ide manusia kita. Waktu sudah tidak berdaya, Allah berkata, engkau tidak berdaya, kenalkan namaku El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Itu terjadi, saudara. Anda tahu, kalau Allah memulihkan itu luar biasa. Ngomong ya saudara sebagai orang dewasa. Sudah lemah toh? Kawin gak bisa. Allah berkata kira-kira, bisa! Langsung kuat. Abraham jadi muda kembali. Sarah mati, dia kawin lagi, saudara. Luar biasa toh. Sudah hampir mati, gak berdaya. Tiba-tiba kuat. Dan masih bisa punya istri lagi. Itu ada istri namanya Keturah. Ya toh? Kawin lagi itu. Berapa kali ya, saudara? Kawin lagi? 2 kali, 3 kali. Nekat betul Abraham ini. Sudah, karena istrinya, penjaganya sudah mati ya, kawin lagi. Punya anak lagi, saudara. Jadi over tuh. Apa itu dosisnya Tuhan itu, mestinya anak perjanjian malah over, anaknya tambah banyak. Loh, ini Alkitab loh. Supaya Anda tahu, Allah itu selalu more than enough. Lebih dari cukup, saudara. Luar biasa. Itu Allah kita. Luar biasa. Sudah lemes, gak kuat, suntik sama Tuhan. Malah overdosis. Anaknya perjanjian lahir, malah anak-anak tambahannya juga muncul. Wow, dia adalah Allah yang more than enough. Ayat yang 2 ayat terakhir kita selesai. Mazmur 127 ayat yang pertama dan kedua. Nah, belajar ini kesimpulannya. Mazmur 127 ayat pertama dan kedua. Dan kita selesai dengan ini. Mazmur 127 ayat 1. Kita baca sama-sama lah ini ya. Mazmur 127 ayat pertama dan kedua. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amen. Jadi kalau bukan Tuhan, kalau bukan God's idea, semua nggak berguna banyak. Kalau hanya good idea, kita akan menghadapi banyak kendala. Tutup Alkitabmu, kita berdiri sama-sama. Nyanyikan lagu tadi lebih dalam lagi. Saya berdoa ini jadi anugerah buat kita.